Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Vitalia Sesa. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Terima kasih. Gimana? Diundang lagi. Ada pengalaman mistis yang lain, yang terbaru, yang meninggalkan trauma, atau mungkin yang mau kamu ceritakan pada kami semua? Kalau untuk belakangan ini sih kayak mistis-mistis gitu sih belum ya. Cuma Jangan pengalaman dong, mudah-mudahan. Ya jangan sampai. Karena Vita kan juga agak takut ya dengan hal-hal yang saya misalnya kalau Vita nonton bioskop horor gitu, pasti itu nggak mungkin begini, pasti kayak gini. Jadi ya. emang agak takut lihat yang serem-serem. Oke. Cuma pengalaman pribadi Vita memang ada. Seperti apa? Itu waktu Vita sekolah di bangku SMP ya. Di SMP dan sempat masuk koran juga yang kesurupan massal ya. Ada 24 anak atau 12 atau 24 deh. Udah lupa juga ya Vita ya. Dan salah satunya Vita termasuk. Yang kerasukan? Yes. Itu apa sih rasanya saat kerasukan itu? Rasanya tubuh tuh kayak mau pingsan. Kalau orang mau pingsan agak kuping berdengung gitu kan. Terus panas dingin gitu loh. Dingin, keluar keringet dingin. Kayak gitu. Mudah-mudahan malam hari ini dan kedepannya sih nggak pernah kerasukan lagi ya Vitalia Sesa ya. Amin. Kita akan jangan segera sampai. ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku nekat melakukan santet kepada mantan pacarnya sendiri. Dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Basit. Silakan. Selamat malam Mas Basit. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Selama ini saya marketing. Baik, apa yang mau Mas Basit ceritakan pada kami? Pengalaman saya waktu saya masih bujangan, waktu saya belum menikah, itu saya mencintai seseorang yang sangat-sangat saya cintai. Dulu saya bilang itu cinta sejati saya lah. Oke. Saya harap itu cinta sejati saya. Nah, kemudian kita sudah berjalan lama, tiba-tiba saya tinggal kerja ke suatu daerah, daerah timur. Saya cuma dengar kabar dia katanya mau nikah. Saya tidak percaya waktu itu. Akhirnya saya kembali ke tempat saya dan ternyata memang benar dia menikah. Dari situ hati saya hancur. Akhirnya waktu itu saya pikirkan untuk datang ke orang pintar. Saya pengen dia mati perlahan. Anda Yang mengirim laki-lakinya. Karena yang laki-laki itu sebenarnya tahu itu perempuan adalah kekasih saya. Jadi Anda minta bantuan orang untuk mengirim santet? Iya, seperti itu. Sorry, itu kekasih siapa? Mantannya? Iya. Itu kenal sama bapak teman Yang atau laki-lakinya. yang laki-lakinya? Yang laki-lakinya tahu kalau itu Tahu ya. pacar saya. Sama bapak hubungannya apa, teman? Sebenarnya kalau dibilang teman bukan juga, tapi tahu. Kenal. Iya, tapi tahu siapa saya. Saya tahu dia juga. Oke. Makanya saya sangat kesal gitu. Dan santet itu kena langsung ke dia. Kena. Apa yang terjadi? Saya mau nyantet. Mohon maaf. Oke. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Lalu? Sampai kurang lebih, ya itu mungkin kan
agak sedikit lama, saya agak lupa, kurang lebih hampir setahunan sampai dia meninggal. Hah? Meninggal. Tahunan seperti itu terus? Iya. Sampai meninggal? Serem banget ya. Tapi Mak, boleh tanya? Silakan. Tapi maaf ya Pak, waktu Bapak ke orang pinter itu, Bapak nggak dikasih tahu efek kesananya gitu loh. Pasti kan bakal kena imbasnya ke Bapak. Apa yang kita... Kalau itu dia nggak cerita apa-apa. Kok gitu Ya ya? pokoknya kalau untuk kamu memang benar-benar dendam sama seseorang, datang ke saya. Pak Basit, waktu Bapak datang ke dukun itu Iya. untuk mengirimkan santet, dikasih tahu kalau ini sampai meninggal atau permintaan Bapak? Ya, dia nanya, ini mau dibikin sengsara seumur hidup atau meninggal? Jawaban Anda? Jawaban saya, kasih sedikit lama baru mati. Saya benar-benar gelap. Emosi ya? Emosi Tutup saya. semuanya, nggak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan teman-teman saya aja mau mengeksekusi tadinya. Cuman saya pikir jangan, saya nggak mau melibatkan teman-teman. Baik, Ya. waktu di dukun itu, apa ritual yang dilakukan? Saya dikasih boneka sama paku, sama minyak. Nanti ini terserah kamu, nanti mau kamu apakan nih. Cuman kalau emang pengennya seperti itu, dikasih pakunya itu dari dia, memang begitu, rada bengkok itu dari dianya. Jadi nanti begini. Saya ada bawa barangnya juga. Lalu Bapak apain tuh Paku? Ditusukkan ke boneka yang dia bikin, yang dukun itu bikin. Di bagian mana? Ya. Baik, setelah meninggal dan sekarang mantan pacar juga nggak kembali hubungannya dengan Iya. Pak Basit, apa yang dirasakan? Puas? Waktu itu saya puas. Sekarang? Mendengar dia meninggal. Setelah itu tiba-tiba saya jarak kurang lebih seminggu atau 2 minggu, saya seperti ada yang ngikutin terus. Entah itu hantu, entah itu arwah dia gentayangan, saya nggak tahu. Sering di rumah itu. Sampai saya menikah sekarang pun, sampai saya punya rumah, masih ada gitu. Ini udah lama nih ngikutin ya? Mungkin udah lama ya, udah lama. Baik. Tapi sampai sekarang hantu itu tetap masih ada gitu yang saya berharap itu Mas Roy bisa Ya, menghilangkan gitu. Oke. Bapaknya punya anak? Belum. Udah punya anak sekarang? Belum. Belum? Baik. Oke. Pak Basit, waktu ketemu dengan sosok hantu itu, belum pernah kelihatan bentuknya? Jadi kelihatannya itu kalau masuk dalam mimpi itu jelas. Tapi kalau di saat saya normal seperti ini gitu, dia cuman bayangan di samping gitu. Bayangan di samping, kadang lewat di depan putih gitu. Kadang di samping itu kayak rambutnya gondrong. Kayak Oke. gitu. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi ya Pak ya. Amin. Harapan saya seperti itu. Ya, semua kita juga berharap yang terbaik. Kami akan ajak Bapak untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Basit, lahir di tanggal 22 Juli 1983. Memiliki sifat yang jujur dan rajin. Namun Basit juga ringan tangan dan keras kepala. Saya melihat Basit adalah orang yang tidak bisa dikecewakan. Sekali dikhianati, ia akan gelap mata dan menghabiskan nyawa musuhnya. Saya melihat perbuatan Basit dipengaruhi oleh kekuatan makhluk gaib.
Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk. Terima kasih, silakan Pak Basit. Pak Basit, 22 hari lahirnya dan 0783. Betul. Basit. Pak Basit ini pernah mengirimkan santet kepada suami dari mantan pacarnya karena waktu itu sakit hati, dikecewakan, ditinggal kawin. Ya. Betul. Dan mantannya itu, suami dari mantan pacarnya sudah meninggal dunia dengan kondisi waktu itu ya sampai meninggal. Betul. Lalu kemudian sekarang sering sekali dihantui sosok gaib yang menyeramkan, bahkan lewat mimpi juga hadir. Betul. Dan ini terlepas dari sosok gaib yang mengganggu itu. Betul. Saya yakin sih Pak Basit bisa menangani ini. Karena kan Pak Basit juga, saya sekilas melihat Pak Basit itu punya power juga loh. Entah itu dari turunannya, atau entah itu datangnya dari dia kayak menyembah gitu. Saya lihat ada beberapa makhluk halus menyembah di belakang Pak Basit kayak gini. Dan sekarang ikutin Pak Iya, Basit. Pak Basit. Saya curiga kenapa banyak teman-teman kamu ya di belakang kamu ya? Saya nggak sadar itu, saya nggak tahu itu. Kalau ada seperti itu, mungkin itu saya dikasih amalan sama orang pintar untuk baca-baca apa gitu. Cuman terkadang saya kalau nggak baca, saya sering ngeliat-ngeliat seperti itu. Sering lihat-lihat seperti itu ya? Ngeliat-ngeliat ada yang gondrong, ada yang putih gitu, putih. Terus dalam mimpi saya, bahkan istri saya pun sering didatangi dalam mimpinya. Di teror. Istri saya juga sering nanya, kenapa seperti ini gitu. Pak Basilnya nggak mencoba menjelaskan. Gimana? Nggak pernah menjelaskan kepada istri. Saya nggak pernah cerita, itu rahasia pribadi saya. Dan hari ini cerita dengan luas dan luas berarti ini adalah satu penyesalan yang dahsyat ya untuk Pak Basit ya. Betul. Karena kamu udah menceritakan ini depan banyak khalayak ramai. Seharusnya dia dalam hati berarti dia udah capek sih. Pengen benar-benar udah lepas ya. Benar-benar lepas gitu. Tapi Roy, yang Iya. di sekelilingnya itu memang menyembah sosok baik Iya. atau ini tuh mereka teman-temannya jinnya Basit sangat-sangat menghormati. Tapi ada pertanyaan yang belum terjawab dari tadi. Sebenarnya ini tuh ada pengaruh dari leluhur gak sih? Soalnya saya ngeliat di atas kamu masih kuat dan kenceng ilmu-ilmunya itu. Itu kakek saya yang udah almarhum. Dia menyimpan kepala tombak. Kepala tombak. iya saya pernah dengar gitu tuh kalau ada keluarga yang memang punya itu bisa diwariskan terus Iya. turun-temurun. Turun-temurun. Tergantung nih Pak Basitnya kuat atau tidak biasanya untuk turun-menurun. Sekarang saya tahu kalau kamu ngelakuin santet karena ya itu kan rasa sakit hati. Iya. Saya mengerti sekali. Tapi itu kesalahan fatal sih. Gitu, kesalahan yang salah total. Karena dengan begitu Pak Basit sama aja sebenarnya sama pembunuh atau yang lain. Iya. Nggak boleh gitu sih sebenarnya Pak Basit. Walaupun umur kami mungkin juga nggak segitu banyak pengalaman tentang pernikahan atau apa, tapi saya rasa Pak Basit melakukan hal yang udah Di luar batas. nalar. Ya, di luar batas sih. Iya. Apalagi sampai meninggal. Pak Basit itu tahun 83. Iya. Tapi saya ngerasa kenapa looks older than Iya. itu ya? Setuju gak? Iya, setuju. Iya. Aku 3 muda. Kalau- 3 termasuk muda. Iya. Iya, Tapi udah looks like 35 umur saya. Iya, terlihat masih muda, cuma perawakan nih. Itu kalau memang suka melakukan hal-hal mistis memang jadi terlihat Iya, lebih tua ya. benar sekali. Biasanya pelamis atau pelaku mistis mereka akan kelihatan lebih tua. Soalnya kenapa? Karena
ada temen-temennya yang makanin Energi. energinya, jadi coba